Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Biarlah hati kita, pikiran kita untuk fokus 1,5 jam ke depan. Budaya baru yang kita terapkan di GBI Citra Garden 2, bagaimana kita mengekspresikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, bisa bersujud, apapun bagaimana cara mengekspresikan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang begitu indah ini. Kami boleh kembali datang ke rumah-Mu ya Bapa, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Datang Roh Kudus, Engkau kurindu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Benar Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa
Spirit and in truth. Satu yang kami rindu, satu yang ini kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biar Engkau bawa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Amin, amin. Nikmati hadiratmu, jangan sulit. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi. Satu yang bersekutu denganmu. Ini doa kami Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Amin Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi
Roh Kudus tercurah. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Mari tepuk tangan bersama saya. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, kami tidak takut Tuhan. Dan bumi pun bergoncang, namun Engkau setia. Engkau yang setia menjagaku Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, sedangkan itu hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Walau bumi bergoncang, apapun yang terjadi, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lebih lagi katakan, kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hati kami Tuhan hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan breaking news. Saya persilakan tim multimedia. Ku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan, Tuhanlah pembelaku.
Shalom dan selamat datang di ibadah raya yang kedua di GBI Citra Garden 2. Dan selain di ibadah raya 2 jam 10, kita juga ada ibadah raya yang jam 7.30 serta disertai juga dengan Abi di jam keduanya yang di saat ini. Jadi Bapak Ibu yang punya anak yang masih SD ataupun di bawahnya boleh diikutsertakan di sekolah minggu di tempat kita di Abi di bawah. Dan juga di sorenya kita juga ada ibadah untuk remaja dan pemuda di RPBI jam 15.30 setiap minggunya. Dan ada pun penekanan yang ingin kita sampaikan, yang pertama adalah kelas Alkitab praktis yang diadakan via Zoom secara online dengan tema Bible versus Science. Akan dibawakan oleh bintang tamu dari Bapak Pendeta Andre Tunggal. Beliau adalah seorang YouTuber, seorang pemuda yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang pendeta dan lulusan juga dari Southeast Asia Ministry. Ya, itu. Jadi ini adalah kalau kita lihat di YouTube suka seliweran, inilah orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memakai anak-anak muda juga, mengajar juga di sekolah-sekolah dan juga di kampus. Dan saat ini kita dapat keundangan istimewa Bapak Andre Tunggal untuk bisa menyampaikan sesi di kelas Alkitab di sesi yang untuk di hari Rabu tanggal 4 Juni jam 19.30 sampai jam 21. Ya, jadi pastikan kita ikut semua. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah daftar kemarin, nggak perlu lagi daftar karena nanti linknya akan di-share sama seperti yang kemarin Bapak sudah daftar. Tapi bagi yang belum, segera daftar. Bisa ke Ko Iwan, ada Ko Engjo, ada Cerni, atau mungkin dari PKS. Nanti kita akan share linknya, kita belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Amin. Penekanan kedua adalah terkait dengan ibadah tanggal 15 Juni dengan tema Kuasa Roh Kudus. Nah, dia akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji. Ada kesaksian dari Bapak Monstar Sidabutar beserta dengan Ibu Elita Siaan. Siapa mereka? Mereka adalah papa mama dari Melisa dan Melita. Jadi jebolan Indonesian Idol yang dipakai Tuhan juga menjadi penyanyi rohani dan lagunya juga sering kita dengar di mana-mana, ada di YouTube dan sebagainya, Spotify. Dan saat ini sudah menjadi almarhumah ya. Nah, tapi kita mau mendengar kesaksian bagaimana Tuhan memakai dari bapak dan ibunya. Memberikan kesaksian di tanggal 15 Juni jam 7.30 dan jam 10. Jadi di ibadah 1 dan ibadah 2. Pakai sarana ini untuk kita mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Terus yang ketiga adalah Servant Heart. Jadi ini adalah event khusus untuk pelayan. Jadi memang sudah disiapkan dari Bapak Gembala beserta dengan BOL. Tapi memang ini hanya khusus undangan. Jadi Bapak Ibu pelayan yang sudah mendapatkan undangan surat sakti dari Pak Markus sendiri yang tanda tangan. Jadi pastikan untuk hadir dan datang. Di acaranya di Sabtu Minggu tanggal 21 dan 22 Juni 2025 ya di Gereja GBI Citra Garden 2. Sekian penekanan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, sampai kami boleh ada di tempat ini, itu semuanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami yang Tuhan. Kiranya Engkau terima persembahan ini untuk kemuliaan-Mu, untuk memperluas kerajaan surga di tempat ini. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak ataupun melalui QR yang sudah disediakan yang ada di belakang kursi Bapak Ibu masing-masing. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada kata yang
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan. Amin. Dan kemuliaan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin Tuhan, kami tinggikan Engkau, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu.
Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Allah yang dasar dan ajaib. Bagimu segala pujian, syukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku mengasihimu. Ya, haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. oh haleluya. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau bukan hanya datang di dunia untuk Engkau mendemonstrasikan siapakah dirimu sebagai manusia. Untuk melayani setiap kami. Khususnya pada zaman itu. Dan bahkan Engkau bukan hanya itu, Engkau mati di atas kayu salib. Dan Engkau bukan mati untuk selama-lamanya. Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit. Engkau naik ke surga. Dan ketika Engkau naik ke surga, kami tidak ditinggal seorang diri. Kami bukan yatim piatu. Kami bukan orphan. Tetapi Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itu tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami. Ketika kami percaya kepadamu, Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar pesan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu hal. Ya, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami satu progres,
Sekalipun Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus yang dinamis dalam hidup ini. Tetapi karena tinggal dalam hidup kita yang dulunya adalah kita orang berdosa dan kita sudah diselamatkan, ada satu proses. Itulah sebabnya ada istilah progress, ada istilahnya next level. Sebenarnya udah gak perlu lagi yang namanya progress, next level itu saudara. Ketika kita menyadari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu bekerja dengan leluasa di dalam hidup ini. Itulah sebabnya saya mau sampaikan buat kita semua bahwa kita perlu yang namanya semacam restorasi cara kita berpikir, ya, cara kita berpikir. Nah, contohnya seperti apa, saudara? Contoh sederhananya, saudara, kita ibadah. Ibadah itu bukan kewajiban lagi, saudara. Ibadah itu adalah sebuah gaya hidup yang memang kita harus lakukan. Kenapa kita lakukan? Itu kita bersyukur akan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi ketika kita belajar seperti itu, kita bersyukur, itu bukan lagi kewajiban. Dan kita tidak lagi menuntut hak-hak segala macam, saudara. Karena yang namanya hidup dalam kasih karunia, itu semua sudah disediakan buat kita semuanya. Ya, kita hidup dalam kasih karunia. Sehingga saudara, kalau saudara merasakan bahwa kita hidup dalam kasih karunia, gak ada yang istilahnya ini wajib, ini gak wajib, ini wajib, ini gak wajib. Gak ada. Semua dalam kasih karunia. Paulus berkata, aku ada karena kasih karunia, dan kasih karunia yang aku alami dalam hidup ini karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan menyelamatkan saya. Dan Paulus bilang, aku adalah orang yang paling berdosa di antara para rasul. Itulah sebabnya kasih karunia yang diberikan kepada Paulus itu, Paulus menyadari sepenuhnya, dan itu anugerah yang besar. Dan ketika anugerah yang besar, Paulus itu melayani, Paulus itu memberitakan kabar baik, bukan merupakan sebuah kewajiban lagi, bukan merupakan sebuah tuntutan lagi. Tapi Paulus berkata bahwa karena kasih karunia itu, maka aku bekerja lebih keras. Orang yang merasakan bahwa anugerah besar dalam hidup kita, saudara akan bergairah untuk ikut Tuhan. Yang suruh katakan amin. Bergairah ikut Tuhan, gairah melayani, gairah apapun yang apa yang kita lakukan, kita bergairah. Tidak ada istilah yang namanya harus, kudu, mesti. Ya kan gak ada itu, gak ada lagi sudah. Makanya kita perlu merubah mindset kita. Kita rubah mindset kita. Saudara sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Cuman memang kadang-kadang kita sudah keluar dari Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi pola pikir Mesir yang namanya makan bawang pre, daging, ya hidup enak padahal dijajah di sana, itu masih melekat. Sekalipun sudah dalam perjalanan padang gurun. Nah itu sebuah proses. Maka saya rindu saudara, kita mengalami yang namanya restorasi, perubahan cara berpikir. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu tahu bagaimana mengerti kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Yang dewasa artinya. Jadi gak ada istilah wajib. Saudara gak ada. Sama saudara, hari Rabu besok saudara tanggal 4 itu saudara, itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Saudara yang sudah kemarin ikut, saudara nggak perlu daftar, bukan berarti saudara nggak datang gitu ya. Saya nggak akan berkata begini, saudara harus datang loh ya, harus datanglah. Itu Taurat saudara, kita bukan hidup di dalam Taurat lagi. Ya, ada pesan sponsor buat saya untuk Heart of Leader. Ya, ada surat wasiat. Surat sakti dari gembala, saudara. Saudara mau dapat surat dari Tuhan Yesus, kalau hatimu nggak mau, hatimu keras ya nggak ada gunanya, saudara. Tetapi kalau kita itu memiliki hidup itu karena anugerah, saudara. Ya, saya kemarin memang dapat pesan sponsor terpengaruh. Hari ini saya nggak terpengaruh karena Tuhan berbicara sendiri sama saya, bukan sponsor nih, saudara ya. Jadi saudara yang nggak semua ikut tanggal berapa itu? 21-22 saudara, itu adalah Heart of Leader atau Servant Heart. Saudara itu sesi yang saya create, ada beberapa yang baru dan BOL bersama Ketua Edukasi sudah kami training semuanya, sudah dapat semuanya, ada beberapa tim edukasi. Saudara itu sangat memberkati. Jadi saudara nggak ada istilah, saudara pulang dari tempat ini dapat surat dari Bro Iwan Chandra, saudara mau buang di got itu nggak masalah saudara. Saudara saya nggak perlu dihargai lah, saudara nggak butuh lah.
Saudara, kalau saya menghargai kasih karunia yang dari Tuhan. Saya cukup menghargai Tuhan, gitu ya. Ya, jadi kita nggak ada saudara, sehingga kalau misalnya ini yang kemarin-kemarin sih ada tapi sekarang sudah nggak ada. Misalnya saudara lagi asik gitu terus saya datang, ada Pak Markus, ada Pak Markus. Udah nggak ada lagi, nggak ada begitu. Saudara lebih takut sama Markus daripada sama kehadiran Tuhan. Jadi saudara ini yang perlu kita rubah. Yang kedua saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yang seluruh katakan amin. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Jadi ayat itu berkata, ketika kita mendengar firman dan ketika kita percaya kepadanya. Maka saat itu juga, ketika itu juga. Berarti bersamaan dengan itu juga. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Bilang sebelahnya, kamu ada Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, haleluya. Pertanyaan saya adalah, siapa di sini saudara yang belum menerima mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara belum mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu dipastikan tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Makanya pastikan, saya tidak akan altar call. Waktu saya nggak banyak, cuma 30 menit saudara ya kan. Makanya saudara yang ada Yesus dalam hati, sadarilah sepenuh-penuhnya. Sadarilah sepenuh ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah untuk itulah kita mau, saudara kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan itu mau kita itu punya intimasi, punya hubungan yang betul-betul spesial, betul-betul eksklusif dengan Roh Kudus. Setiap kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. 2-3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara ini intimacy with God. Ini adalah hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Saudara mesti ajak ngomong Roh Kudus di dalam hati saudara. Aduh, saya salah lagi. Kok pakai mesti lagi? Gak mesti sebenarnya. Otomatis. Ya, saudara kalau punya rekan gak diajak ngomong gimana sih rasanya? Itu mesti atau harus? Gak ada. Otomatis apa? Otomatis maksud saya. Apa bedanya coto Makassar dengan soto Makassar? Coto Makassar pakai daging capi. Sedangkan soto Makassar pakai daging sapi. Itu aja bedanya. Jadi saudara otomatis ngobrol sama Roh Kudus di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Ini Roh Kudus. Ketika Yesus sebelum naik ke surga dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, Yohanes pasal 7 ayat 17, Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa percaya kepadaku, datanglah kepadaku dan minum air ini. Dan ketika engkau minum air ini, maka akan keluar aliran air kehidupan. Yang dimaksudkan keluar aliran kehidupan adalah Roh Kudus. Dan saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Pada Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan dalam proses saudara Pentakosta, setelah Pentakosta gereja mula-mula khususnya Kisah Rasul. Itu saudara orang yang sudah dibaptis segala macam. Orang yang dilayani oleh Filipus dan lain-lain saudara. Itu saudara dikatakan bahwa mereka belum terima Roh Kudus. Didoakan saat itu. Itu Kisah Rasul. Tapi dalam perkembangan berikutnya saudara. Ketika kita terima Yesus itu sebuah paket. Paket sudah diberikan pada kita. Bilang sebelahnya paket lengkap. Tidak dicicil. Ya, nggak ada dicicil. Oh, sekarang terima Yesus, besok terima Roh Kudus, lusa terima apa lagi? Enggak, itu satu paket diberikan. Allah Tritunggal itu paket diberikan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Nah, ini pemahaman ini saudara perlu renungkan baik-baik. Ini perlu kesadaran yang sesadar-sadarnya. Coba tepuk pundak sebelahnya, sadar itu. Ya, serius. Ya. Nah ayat ini saudara dicomot dipakai oleh saudara kita di tempat lain. Bahwa ini menubuatkan yang lain. Enggak, ini menubuat tentang Roh Kudus. Dan saudara ketika kita
zaman setelah gereja mula-mula ke sini saudara, dan Paulus menuliskan tadi dalam Efesus 1 ayat yang 13-14, ketika kita terima Yesus, terima paket dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu saya cerita tentang paketnya itu, paket paket iman, paket kasih, paket semuanya diberikan pada kita. Sudah komplit. Coba lihat sebelahnya, jangan lihat saya terus. Lihat sebelahnya, sudah komplit di sini bilang. Sudah komplit. Persoalannya kita kan gak mau praktek gitu loh. Gak mau praktek dan memang kita butuh waktu belajar terus menerus. Yang setuju katakan amin. Nah, itulah sebabnya saudara, kita mau lihat tentang apa intim dengan Roh Kudus adalah memiliki hubungan yang dekat pribadi yang mendalam antara orang percaya dengan Roh Kudus. Pribadi ketiga yaitu tadi saya bilang Allah Tritunggal, ini belum diganti lagi, ya kan? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Nah dari sini kadang-kadang ada ada di luar sana itu yang sering counter ya saudara ya. Itu Alkitab orang Kristen dirubah-rubah. Bukan dirubah-rubah. Masih seperti biasa, seperti mula-mula. Cuman terjemahannya yang berubah. Sebenarnya kata yang, saya ingat sekali tahun 70-an itu saya dapat Alkitab tahun terjemahan Lai tahun 74 itu dibilang itu bukan anak tapi Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus. Benar nggak? Yang seusia saya ke atas ya. Yang saya umur sweet ke atas ya. Swida ke atas. Swida itu ya yang ke atas itu tahu dulu Alkitab terjemahan itu. Nah bahasa Inggrisnya nggak berubah, bahasa aslinya nggak berubah. Nah ini seringkali yang dibilang bahwa Alkitab itu berubah-berubah. Ya terjemahan berubah saudara, sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara kita kan ada bahasa-bahasa yang ada Alkitab terjemahan kedua itu bukan berarti dirubah, enggak dirubah. Ya, jadi saudara harus tahu itu. Nah makanya besok saudara perlu tanya sama temanku ini ya yang nanti hari Rabu ya kan akan nge-zoom ya. Nanti siapa yang mau ikut saya, nanti saudara saya bilang, brother ngopi dulu ya. Nanti hari Selasa ngopi, saya mau ikut ya. Saya berharap saudara yang ikut dan kemudian bayarin saya enggak. Saya mau ngopi sama dia ya. Saya ngopi dulu ngobrol. Saya selama ini cuma taunya di YouTube. Ini saya suka dengan saya suka sekali dengan anak cerdas. Ini cerdas sekali. Ya. Saya suka dengan anak yang cerdas. Luar biasa. Ya. Mungkin saya cerdas juga makanya suka dengan orang cerdas. Ya. Jadi gitu ya. Nah saudara yang kedua tadi pendahuluan. Yang kedua sekarang arti dari intimasi dengan Roh Kudus. Tadi itu definisinya sudah, sekarang artinya. Ya. Artinya yang pertama saya singkat aja waktu saya tidak panjang. Ya. 1 jam lebih ya, makanya nanti nih. Yang pertama bestie. Ya. Intim itu bestie. Tahu gak kata bestie? Mas mau diem semua ya saudara ya. Ya, saya jadi salah tingkah loh. Ibu bilang gini, Pak, kalau ngomong itu walaupun cuma diem ngomong aja, nggak bisa saya. Kalau nggak diresponi sih nggak bisa. Pengennya turun aja saya saudara ya. Iya bener loh, serius. Kalau saudara respon itu makin panjang tapi memang. Ya. Ini saudara menjadi intim dengan Roh Kudus berarti memiliki hubungan tidak hanya berdasarkan pengetahuan tetapi memiliki pengalaman pribadi seperti sahabat yang dekat. Saya dari tahun 99, ini di luar jemaat tahun 99 punya teman dekat sekali. Ya setiap dia ke Jakarta, saya bilang, "Bro, nginep." Setiap dia ke Jakarta, kasih tahu ya, turun jam berapa di bandara sekarang tak jemput. Nah, dia memang diberkati Tuhan lebih secara jasmani lebih dari saya. Ya, tapi walaupun persahabatan gitu nggak pernah muncul dari mulut saya, bagi berkat dong bro, nggak pernah. Gerejanya ribuan, ya kan? Atau sekarang berapa ribu. Ya, saya nggak pernah gini, bro sekali-sekali undang saya, nggak pernah. Tapi saudara tentang bestie ini itu tidak ada agenda tersembunyi, ya kan? Nggak ada kepentingan apapun, ya nggak ada kepentingan. Saya berteman sama dia.
Saya kalau datang ke tempat dia dijemput mobil yang jemaatnya punya mobil itu bisa nyelam di apa? Di air. Anak muda, istrinya saya bilang gini, biarin aja lah Pak, dia lebih baik hobi mobil daripada hobi yang lain, ya kan. Apalagi hobi-hobi yang kayak begitu ya, koleksi-koleksi yang lain. Ya. Jadi saya diajak naik itu. Tapi ketika hamba Tuhan ini kalau datang ke Jakarta, dulu saya jemput dengan mobil Suzuki Carry warna merah. Dia bilang ini, brother, pede amat jemput saya. Ya nggak apa-apa, ya kalau bayar tol atau bayar karcis itu saya begini dulu. Enggak apa-apa, ya kan. Tapi berteman apa adanya. Brother, jangan begitu loh, kamu terlalu sederhana. Ya kan, belilah mobil yang bagus. Dia manas-manasin saya. Saya tapi nggak pernah bilang sama Pak Edi yang masih sana, aku dipanasin sama temen. Mobilku Suzuki Carry tolong diganti. Nggak pernah, mulut saya nggak pernah keluar dari kata-kata itu. Ya udah saya nikmati aja. Teman dari Solo, teman dari Surabaya dijemput, saya dijemput dengan mobil yang mewah lah, cukup mewah, Mercy, BMW zaman itu kan ya keren banget. Datang sini saya jemput Suzuki Carry, ya buka kaca, iya kan, gak masalah, tapi itu persahabatan. Kita juga begitu, sahabat kita adalah Roh Kudus, kita bisa ngobrol sama dia. Ya, kita bisa dengar apa yang dia omong, karena persahabatan itu saudara adalah kita dengar suaranya. Kita itu dengar suaranya. Ya, kita dapat bimbingannya. Makanya yang pertama bicara tentang bicara tentang restorasi, yang kedua orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus paket, yang ketiga dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya ini poin yang kedua, peka terhadap bimbingannya dan merasakan kehadirannya. Dipenuhi artinya hidup kita itu dikendalikan, dituntun, diarahkan sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup. Dipenuhi bukan cuman saudara secara ritual seremonial, ketika kita doa, oh aku dipenuhi. Dan ketika kita dipenuhi terus kita ada badan kita gerak-gerak begini-begini, tangan kita begini-begini. Bukan. Kadang-kadang tangan kita begini-begini, masih suka nyuri. Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Bukan. Itu bukan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, hidup kita dituntun. Kemana Roh Kudus menuntun kita? Ke jalan kebenaran. Bukan berarti saudara di sini ibadah nanti ketika kita nyanyi nyembah terus kemudian saudara begini-begini. Nggak boleh, silakan aja, bebas di sini saudara. Saudara mau begini-begini, mau begini-begini juga boleh. Mau kayak yang di toko-toko itu begini-begini juga boleh saudara. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi intinya bukan itu. Intinya bukan itu. Dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus karena kita dengar suaranya. Sama-sama dengar suaranya. Tadi pagi begitu kuat yang ke saya ya. Jadi saya berdiri menyampaikan 3 poin tadi. Itu karena tadi pagi. Dan hari ini kayaknya saya harus nyampaikan itu. Di sini ada sponsor saya, tapi saya nggak menyampaikan pesan sponsor. Karena Tuhan bahwa kita hidup dalam anugerah kok. Ngapain saudara dipaksa-paksa? Apalagi yang saya waktu khotbah tentang kata bersungut-sungut itu adalah muring-muring itu saudara. Dalam bahasa Inggrisnya muring-muring, dalam bahasa Jawa juga muring-muring saudara. Buat apa? Ya ngedumel, ya masih gampang tersinggung. Aduh, dulu ada hamba Tuhan yang khotbah di sini, orang India di bawah waktu itu. Dia bilang gini, kalau saudara masih suka tersinggung, saudara masih suka ngambek, saudara itu bukan hanya sekedar kanak-kanak. Ngomong sama sebelahnya, deso. Dia bilang gitu loh saudara. Oh saya ikutin sekarang. Deso gitu loh. Gampang tersinggung. Roh Kudus nuntun kita supaya kita dibersihkan hidup kita. Oh Roh Kudus mau ngomong apa? Kita peka terhadap suaranya. Sama-sama peka terhadap suaranya. Ini 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada saya stabilo warna biru, ya. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, timbul dalam hati. Ya, makanya saudara kita bersyukur tadi itu perubahan mindset, restorasi cara kita berpikir, cara kita memuliakan Tuhan, saudara. Jadi ayat ini jadi lagu sudah jadi lagu ya, sudah jadi lagu. Dan kemudian ada kesaksiannya. Dan apa yang dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Bang. Kesaksiannya begini, puji Tuhan saudara. Kemarin kami itu harus bayar ini, bayar itu, dan lain-lain sebagainya. Saya juga pusing, saya harus berbuat apa. Ternyata firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak bisa dengar. Saya gak pernah dengar loh. Kalau orang itu datang mau kasih duit, dia juga gak ngomong apa-apa. Dia kasih duit sama saya. Semuanya dapat dibayar dengan baik. Gak apa-apa, itu kesaksian bagus. Tapi ayat ini bukan untuk itu. Ayat ini untuk apa? Ayat ini untuk ketika kita intimasi dengan Roh Kudus. Kalau kita intim dengan Roh Kudus, Dia akan menyatakan kepada kita di ayat-ayat nanti yang berikutnya, itu hikmat yang tersembunyi Tuhan nyatakan, dan yang menyatakan adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Itu. Mau contoh. Sebenarnya memang lebih baik contoh. Ayat ini berbicara visual. Ada penglihatan yang Tuhan beri. Ya, yang kita tidak pernah. Kemudian ada ketika Tuhan bicara lewat pendengaran kita. Itu audible. Kemudian ada impresi. Ada yang namanya kesan. Yang terkesan di hati. Itu maksudnya begitu. Nah, tentang penglihatan. Saya udah cerita berulang-ulang. Ya, saya cerita supaya saudara nangkep. Ya. Waktu itu ibu nanya begini. Pak, nggak ada jabatan di CMN, nggak ada jabatan di di organisasi nggak ada jabatan. Ada nggak post power syndrome? Nggak ada. Bagus kata dia. Berapa hari kemudian saya bilang gini, aku mimpi loh. Mimpi apa? Itu di BPP ada orang-orang itu manggil nama saya untuk jadi pengurus di sana. Tuh kan, post power syndrome kata dia. Jadi dipikir saya ngebayang-bayang, ada pikiran, memang ada mimpi itu macam-macam. Ternyata betul. Saya bilang sama ibu, saya nggak bilang enggak, aku diem aja. Aku cuman karena mimpi, itulah penglihatan. Dan saudara beberapa hari kemudian, ya, Pak Roni Daud Simeon ditelepon saya. Halo Pak Markus, yuk ya. Ya Pak, ada apa? Ternyata pertemuan kita pagi sambil sarapan itu, Tuhan punya rencana yang baik. Saya nggak ngerti juga apa maksudnya. Ngomongnya agak panjang lebar, tinggi dalam. Lalu itu, Pak, bisa bantu kami di bawah departemen di biro. Ya Bapak nangani ini ya. Saya cerita sama ibu, tuh aku dipanggil beneran. Itu penglihatan, Tuhan kasih tahu. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih tahu loh. Dalam bisnis saudara punya keahlian bisnis. Tapi perlu peka dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan? Amin? Ya. Yang berikutnya saudara, lewat pendengaran saya jarang sekali. Tapi ketika saudara, saya boleh cerita, tapi saya belum cerita banyak sama saudara. Ketika bangun pastori, itu kan saya tanya sama adiknya ibu, kurang berapa toh? Kurang 270-an mas. Mas ada duit gak? Jangan tanya ada duit gak ada duit, yang penting kamu kerja aja. Padahal gak ada duit juga, udah gak ada. Saya bilang sama Pak Edi, ini uang gereja kan untuk khusus pembangunan masih ada lagi gak? Gak ada. Pak saya mau bilang sama Bapak bantu dari uang Bapak atau enggak? Saya gak mau loh Pak. Kalau ada bantu dari uang pribadi, ini harus uang pembangunan gereja yang harus keluar. Enggak Pak, enggak ada. Saya enggak tahu ada atau enggak, yang penting dia ngomong enggak ada.
kurang. Saya pergi ke Kelapa Gading, saya bawa mobil sendiri. Tiba-tiba saya itu berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu perlu saudara, nanti saya jelasin lagi. Tapi jangan sampai saudara berbahasa roh. Wah. Tapi bilang sama orang yang kita nggak suka. Yang bilang sama Bro Engjo, ini maaf ya, ini saya kasar. Matamu picek. Nah itu, masa dalam hati keluar mata picek? Do you know mata picek? Picek ini beginilah saudara. Buta kamu. Nah, masa sementara di gereja berbahasa roh begitu kok ngomongnya kasar? Nggak ada. Saya berbahasa roh. Saya nggak tutup mata tapi saudara. Tiba-tiba itu yang seperti ada suara tapi ada impresi di hati. Dia ngomong begini, uang 500 juta kecil. Wah saya bilang yes Tuhan 500 juta kecil. Pulang saya bilang sama ibu. Tuhan bilang kekurangan dana itu Tuhan bilang 500 juta kecil. Dia nggak ngalami, dia cuma bilang iya gitu aja. Orang nggak ngalami begitu saudara. Ya. Dan memang ini subjektif tapi real. Subjektif but real. Saya ngalami seperti itu. Dan Tuhan juga cukupkan akhirnya. Saya nggak cerita panjang lebar. Saudara takutnya nanti ngiri ya dengan saya. Ya. Impresi kayak tadi itu, tadi pagi. Sementara nyanyi nyembah. Tuhan bawa 3 hal tadi. 3 hal itu nggak ada di konsep saya di sini, nggak ada 3 hal tadi. Muncul tiba-tiba. Itu adalah impresi. Dan saya kalau nggak ada catatan kadang-kadang bingung. Lagu aja kalau saya nggak ketik di sini, saya juga itu kok salah-salah kan ya. Si Jani Tanjung yang tahu persis itu. Tapi ada 3 hal itu tahu persis, itu jelas. Itulah tuntunan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara lagu sesuai dengan hamba Tuhan yang bilang itu. Lagu itu konteksnya adalah firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan bilang seperti itu. Itu bicara tentang apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Apa yang timbul dalam hati. Nah, satu lagi. Ini agak gak enak. Waktu kami pergi training di Malaysia. Itu dari 10 hari itu bahasa Inggris semua. Dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Pusing gak kepala saya? Enggak, ngapain pusing? Ya. Enggak ngerti ngapain dipikirin. Saya bawa Alkitab New King James Version itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tebel sekali itu Alkitabnya. Saya pernah ditanya, Pak Markus sudah pernah training di Malaysia, pernah training ke luar negeri gitu. Kalau misalnya diundang misalnya kayak ada teman nanti saya juga ceritakan. Saudara teman di Singapura bilang gini, Pak Markus nanti kasih training ke Singapura ya. Tapi dengan catatan pakai bahasa Inggris ya. Semua mereka pakai bahasa Inggris. Dalam hati saya sih khotbah bahasa Inggris saya bisa dari awal sampai akhir. Cuman masalahnya yang dengerin pulang pusing semuanya. Jadi saya ketika bawa Alkitab itu. Teman di belakang saya hamba Tuhan dari Sarawak colek-colek saya. Ya ini kalau ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Pastor, ya kenapa? Alkitabnya bagus ya. Tuhan bicara di hati saya itu langsung ngomong ke dia. Mau, saya bilang. Oh berapa itu belinya? Loh mau gak? Kalau mau tak kasih. Mau. Tapi nanti ya, karena kami training Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Nanti hari Jumat saya kasih. Pulang dari training hari itu, hari pertama, hari Selasa itu. Waktu di asrama, kan tinggalnya di asrama itu, di mes saudara. Waktu sampai di sana Tuhan itu ngomong di hati. Kamu mau ngasih orang Alkitab, kok nunggu hari Jumat? Aku bilang hari ini kamu kasih. Waduh Tuhan hari ini. Loh kalau aku kasih Alkitab, nanti sementara trainernya ngoceh bahasa Inggris ke sana ke sini. Saya kan mimpi-mimpi penglihatan Tuhan. Saya masih bergening sama Tuhan. Tapi saya belajar taat. Besok pagi ketika sarapan hamba Tuhan itu saya samperin. Saya bilang, Pastor ini Alkitab tidak hari Jumat. Hari ini saya kasih. Langsung berkaca-kaca, senang sekali. Saya berpikir ini Alkitab akan jadi berkat buat pelayanannya. Dan kemudian dia buka habis itu. Boleh gak minta tanda tangan kata dia. Dalam hati saya kayak artis saja. Atau tanda tangan. Gak perlu. Dalam hati ya saya bilang, gak perlu. Udah ambil.
Terus dia keluarin uang ringgit. Ini berapa? Enggak perlu, saya kasih. Pulang saya nggak bawa Alkitab. Sementara hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya nggak buka Alkitab. Saya cuma bengong nyatet aja, nggak apa-apa yang saya catat. Tapi pulang dapat semua loh saudara. Roh Kudus memberikan inspirasi pada saya. Sampai di rumah, koper saya buka. Istri nanya, ibu nanya, Pak, Alkitab baru beli mana? Saya kasih orang. Hah, Alkitab baru beli kok dikasih orang? Ya Tuhan suruh gimana? Tuhan suruh gimana? Ya saya kasih. Jadilah tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan gerak, makanya hubungan intim. Dia itu jadi bestie kita. Jadi teman dekat kita. Maka dia ngomong sama kita. Amin. Ya kalau dia ngomong saudara gak mau peduli. Ya namanya dablek. Apa namanya? Nah, iya saudara. Kita mau belajar. Nah ayat tadi dijelaskan di sini. Ini loh. Segala sesuatu yang karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh rohnya tadi itu. Lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat timbul dalam hati. Itu maksudnya ayat ini. Ayat yang ke-10, 11, 12 saya tidak akan bahas. Saya akan lanjut. Nah yang kedua mengikuti jejak Roh Kudus. Yang tadi saya bilang dipenuhi Roh Kudus adalah mengikuti jejaknya. Dipenuhi itu bukan berarti terus meluap-luap cuman hanya ritual seremonial di gereja begini. Tapi di luar, di pekerjaan gak beres, rumah tangga gak beres. Saudara di dunia marketplace gak beres. Tapi di gereja begini-begini. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu saudara mengikuti jejaknya saudara. Orang lain melihat hidup kita. Hidup kita itu adalah hidup yang benar-benar dituntun. Menurut Galatia pasal 5 saudara ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-18, 19, 20 dikatakan. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus dia adalah anak-anak Allah. Dan orang yang hidup oleh daging ya di apa itu perbuatan daging macam-macam segala macam. Nah kita itu dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Dipenuhi Roh Kudus, mengikuti jejak Roh Kudus. Mengikuti Roh Kudus, semua orang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Galatia tadi saya sudah sebut, akan memberi dirimu dipimpin oleh, dia hidup di bawah hukum Taurat. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Itu dipenuhi Roh Kudus. Itu dipenuhi Roh Kudus. Memang boleh juga saudara, oh ibadah kepenuhan Roh Kudus didoain gak masalah. Tapi yang paling penting adalah dampak dari ketika kita dipenuhi yaitu dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, jalan hidup kita itu oleh tuntunan Roh Kudus. Ya. Dia menuntun kita kepada jalan kebenaran. Saya percaya saudara, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ada seorang penafsir kemarin waktu belajar penafsiran saya tidak sebutkan. Kenapa dia bisa menafsir begitu banyak? Dulu-dulunya kan nggak ada acuan. Saudara, hamba Tuhan ini bilang apa? Saya bisa menafsir seperti itu dituntun dalam kebenaran. Yang pertama, saya membaca berulang-ulang Alkitab itu sampai kurang lebih ada 100 kali. Dan setelah 100 kali saya mengandalkan Roh Kudus. Apa maksud dari ayat itu? Keren. Ya, sekarang banyak penafsiran yang aneh-aneh. Orang yang intim dengan Roh Kudus biasanya berusaha hidup sesuai dengan pimpinan dan kehendaknya. Itu maksudnya. Saudara ngikuti jejaknya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal praktisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini saudara ya. Kepekaan terhadap suaranya tadi. Taat terhadap dorongannya. Kemudian hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Membiarkan firman membentuk kita. Untuk apa saudara? Membentuk keputusan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Makanya dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya duduk berdoa. Kemudian minta dipenuhi secara. Kita nggak tahu seperti apa. Yang paling jelas saudara adalah ketika kita baca firman terus menerus. Dan firman itu bekerja. Disitulah kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Firman. Sekali lagi, firman. Ya. Saya suruh selesai saya. Oh enggak, belum ya. Biasanya saya kalau bangun pagi itu, ibu itu suka bilang, Pak udah jam 6. Padahal masih belum jam 6 karena saya pasang alarm. Saya sambil diam aja, belum jam 6, alarmku belum bunyi. Nanti kalau misalnya setengah, doa pagi jam 5, jam 4. Jam 4.30 itu saya udah pasang alarm. Jam 4 seperempat ibu bilang,
bangun Pak, udah 4:30, padahal belum. Maksudnya bagus, saya diingetin supaya bangun awal gitu loh. Dia nggak bohong, jangan saudara bilang begitu ya. Gak bagus itu saudara ya kan. Berpikir positif lah saudara. Ya kan. Nah saya lihat belum tuh. Alarmku belum bunyi. Saya tunggu, saya tengkurap lagi meluk pantal saudara. Nanti kalau udah bunyi apa yang kayak tadi itu ya, berarti saya bangun. Ada aja itu saya jadi kemana-mana gara-gara itu. Ya nggak apa-apa lah mengingatkan saya. Terima kasih, terima kasih. Bergantung sepenuhnya. Bergantung pada doa tuntunan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dan menghindari keinginan-keinginan daging. Apa keinginan daging nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ngobrol dengan Roh Kudus. Ngobrol. Kenapa saya pakai gambar gini? Pertanyaan saya. Saudara ngobrol dengan Tuhan. Berapa durasinya dibanding saudara ngobrol dengan kayak model kayak begitu. Gak usah dijawab. Makanya saudara kita gak peka dengan tuntunan roh. Karena apa? Karena kayak begini nih. Siapa ada suara nih? Bagus ya gitu ya. Dia tahu loh rupanya. Nih. Sengaja saya pakai gambar ini. Seharusnya ini bertentangan sekali. Tapi saudara saya mau mengkontraskan. Berapa banyak durasi waktu yang saudara pakai? Ngobrol dengan Roh Kudus. Kalau saudara kerja nggak apa-apa. Pakai apa namanya? Pakai ya alat yang kayak begini. Gadget dan sebagainya. Tapi kalau saudara enggak. Berapa lama? Gak usah lah lama-lama ya. Saya pikir itu saja ya. Yang terakhir. Kalau tadi yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah arti, yang ketiga adalah manifestasi Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus ada dalam hidup saya. Roh Kudus ada dalam hidup saya. Dan manifestasi Roh Kudus itu arti kata manifestasi adalah wujud nyata. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Dan kalau kamu percaya, kamu minum air ini, maka akan keluar aliran-aliran air hidup. Dan itu dikenapi di dalam Efesus sekali lagi. Pasal 1 ayat yang ke-13, 14. Ketika kita terima Yesus, Roh Kudus diam dalam hidup kita. Sama-sama diam dalam hidup saya. Roh Kudus memeteraikan dalam hidup saya. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus ada di dalam sini, maka tugas kita adalah mewujud nyatakan kepada dunia. Amin. Oh kalau sudah berkata saya dipenuhi Roh Kudus, buktinya mana? Dimanifestasikan. Nah manifestasinya ada dua. Kuasa Roh Kudus dan yang kedua adalah buah Roh Kudus. Itu dia. Nah. Jadi sudah ada di sini. Sama-sama sudah ada di sini. Mari kita lihat kuasa Roh Kudus. Ya. Boleh kuasa Roh Kudus tim kuasa Roh Kudus boleh maju ke depan. Di sebelah kanan saya. Secara cepat. Karena waktu saya tinggal 2 menit. Buah Roh Kudus ya. Tadi saya bilang buah Roh Kudus. Oh kuasa Roh Kudus ini ya. Berarti di sebelah kiri saya. Kuasa Roh Kudus sebelah kiri saya. Dan buah Roh Kudus sebelah kanan saya. Kuasa Roh Kudus di sebelah kiri saya. Buah Roh Kudus di sebelah kanan saya. Nah, supaya saudara nancep ini ilustrasi aja ya. Sekalianlah nanti di foto ini matching. Mereka sedang wisuda karena beberapa hari lalu telah mengikuti ya studi. Nah, dikasih jarak nih 2 orang. Kasih jarak 2 orang. Kasih jarak. Nah, dipisahkan sama saya. Ini ya. Satu hari saudara ada seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah. Dan waktu dia berkhotbah, saudara, dia simpan burung merpati yang ada di ruangan dalam sana. Dan kemudian hamba Tuhan ini bilang begini, saudara, siapa yang mau terima Roh Kudus, boleh angkat tangan dan burung merpati yang ada di dalam itu dilepas. Dan ketika dia bilang, ayo angkat tangan, ayo angkat tangan. Burung merpatinya nggak keluar-keluar dari dalam. Ternyata burung merpatinya lambang Roh Kudus itu dimakan kucing. Ini ribut mana ini ya urutannya yang bener kan gitu ya. Makanya lama gak apa-apa lah. Terima kasih mau maju ke depan aja saya udah bersyukur.
Ya kan? Inilah saudara, setiap kita di dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan tiap-tiap orang. Apa arti kata tiap-tiap orang? Person to person. Jadi Roh Kudus itu kuasa Roh Kudus itu tidak diberikan korporat begitu enggak, tapi pribadi lepas pribadi. Dan setiap pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya, ini hanya ilustrasi saja. Itu yang ada berapa ya? Dari sini atau dari sini? 1, 2, 3, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsir roh. Ini dimiliki oleh person. Satu orang punya ini. Ini supaya gambarannya supaya jelas. Demikian juga buah roh. Buah roh. Ini dimiliki person. Jadi saudara udah dapat paket komplit. Ada Roh Kudus, ada ada kuasa Roh Kudus, ada buah Roh Kudus. Ada di dalam hatimu? Ada di dalam hatiku? Ada. Jadi saudara mau minta lagi? Stoknya udah habis. Enggak, udah dicurahkan. Dalam Roma pasal 58 bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Kata dicurahkan itu sudah di sana udah nggak ada. Berarti sudah ada dalam hati orang percaya. Karena Yesus ada di dalam hati orang percaya. Kemarin Pak Elia Duta Makarawong, luar biasanya orang yang bukan percaya Yesus dengan percaya Yesus. Itu orang yang percaya Yesus. Yesus itu tinggal di sini. Kalau Yesus tinggal di sini, ada Roh Kudus tinggal juga ada di sini. Amin. Ya, ini dia ini. Ya, ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Mana damai sejahtera? Ya, kesabaran. Ya, kesabaran itu long suffering. Jadi sabar itu menderita panjang. Ya, menderitanya tapi panjang, long suffering. Ya. Kemudian patient hanya terjemahan umumnya, tapi arti yang sebenarnya itu long suffering. Jadi kalau saudara bilang sabar, itu berarti saudara long suffering. Penderitaan yang panjang. Ya. Terus apa lagi? Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan. Itu dia. Ini saudara, saya tidak jelasin satu-satu. Ini bukan kuliah saudara ya, tapi yang jelas ini. Nah, buah roh ada di dalam hati kita. Bilang sama buah roh ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Ya. Saya jahatin Handi. Wah, saya jahatin. Saya jahatin Lydia. Saya jahatin Sisyayan. Saya jahatin. Karena mereka punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera. Dijahatin bukan ini. Gua nggak habis pikir. Dia jahat banget. Dan saudara malam waktu tidur nggak bisa tidur. Tapi kata Sis Lydia, tapi tidurnya ngorok. Kenapa? Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Gitu terus doa sama Tuhan. Puasa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku pengen ngampuni. Aku mau mengampuni orang yang menjahati saya Tuhan. Terus doa puasa pergi ke puncak 3 hari 3 malam. Tuhan bilang begini. Kat, tolong turun Kat. Kenapa? Itu Bro Handi lagi doa puasa. Kasihan dia itu. Tok kepalanya aja. Udah ada kasih, sukacita udah ada, damai sejahtera udah ada. Tugas kita apa tadi? Manifestasikan, mewujudkan. Kita mewujudkan dengan apa? Dengan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Ya, kasih. Di dalam kasih, 1 Korintus pasal 13, mulai ayat yang keempat. Salah satunya berkata kasih itu salah satunya ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ya. Buah roh itu sukacita. Buah roh itu damai sejahtera. Saya tadi pagi ngaku dosa.
ngaku dosa. Saya itu kalau sampai hari ini ternyata saya nggak gampang dikritik loh. Saya kalau dikritik itu saya nggak sejahtera. Saya nggak suka cita. Dan kalau udah begitu, saya sudah kecenderungannya pengen tidur. Ternyata itu adalah kelemahan yang masih harus saya proses. Yang berikutnya adalah kesabaran. Tadi, bro cepetan bro. Sabar pak, berarti saya nggak sabar. Saya nggak sabar. Ini ada semua ini dalam hati orang percaya. Nah ini nggak saya sebut satu-satu ya. Yang penting begini nanti. Tolong difoto bro. Kemudian yang berikutnya tadi adalah pewahyuan, kuasa. Mana tadi? Ini. Ya saya masih udah habis waktu saya. Ini dia. Karunia hikmat. Kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat gini. Saya tidak sebut secara detail. Satu hari saudara ada yang, saya nggak sebut secara detail ya. Orang datang sama saya. Dia tanya, Pak Markus saya begini, bagaimana menurut Pak Markus? Saya juga bingung, saya harus jawab apa. Tapi saya cerita. Dari cerita itu, ternyata itu membawa hikmat. Dan orang yang dengar cerita saya itu, langsung dia nangkep, oh ya saya nangkep Pak apa yang Bapak bilang. Itu adalah kata-kata hikmat. Kata-kata pengetahuan hampir mirip. Kata-kata pengetahuan, kata-kata tahu. Pengetahuan ini begini, beberapa waktu lalu saya habis ibadah, habis khotbah, saya nggak tutup langsung. Saya turun mendoakan orang-orang. Keluarlah dari kata-kata saya adalah kata-kata pengetahuan. Kamu begini. Tuhan bawa kamu harus begini. Itu kata-kata pengetahuan. Dan setiap kita dikasih. Tapi jangan saudara, kan ada nubuat ya. Nubuat mana nubuat? Itu nubuat bukan lu buat. Apakah lu buat-buat? Itu memang kadang tipis loh saudara. Kalau kita nggak ada tuntunan tadi di awal. Ya. Nah dia. Jadi Tuhan kasih itu. Terus saya tidak akan bahas semuanya, waktu saya sudah habis. Tapi yang jelas setiap kita dikasih karunia. Semuanya ini. Sesuai dengan kepentingan bersama dan ketika dibutuhkan. Saudara berhadapan dengan orang sakit. Gak perlu panggil lagi yang lain. Saudara doain, berarti kebutuhannya adalah orang itu kesembuhan. Langsung doain. Ya. Maka saudara ada karunia kesembuhan. Ya kan? Karunia kesembuhan, ada 3 macam kesembuhan yang kaitannya dengan mujizat. Sembuh saat itu didoain, sembuh itu mujizat. Mana mujizat? Didoain langsung sembuh. Gak bisa ngomong, langsung bisa ngomong. Tapi kesembuhan ada yang kedua. Yaitu yang disebut dengan terapeo. Terapi, butuh proses. Butuh proses. Saudara perlu rajin. Datang ke rumah sakit, doain orang itu jangan sekali. Nah, yang sakit jangan dikunjungi sekali ya. Siapa ini pemerhati ini? Asar semuanya dia. Udah punya semua kan ini? Udah punya kan begitu, bagus. Saudara berulang-ulang. Dan yang ketiga, kesembuhan yang disebut dengan kesembuhan, apa namanya? Kesembuhan kekal. Habis didoain langsung mati, sembuh dia. Udah gak sakit lagi. Iya kan? Saudara ketawa ini memang benar. Kan kalau di rumah duka kan ngomongnya apa? Puji Tuhan kekasih kita telah menderita sekian lama. Sekarang dia sudah tidak menderita lagi. Betul kan? Itu sembuh kekal. Cuman kan kita gak ngomong gitu sama keluarganya. Kita hati-hati kalau ngomong kan. Iya. Ini dia. Bahasa roh. Bahasa roh mana bahasa roh? Bahasa roh. Saudara. Karunia yang Tuhan beri itu bukan hanya bahasa roh. Halo. Karunia ini pada semua orang percaya. Amin. Ya. Makanya saudara ketika saudara itu terima Yesus. Ini tinggal dimanifestasikan semua. Tinggal dimanifestasikan semua. Persoalannya kita sadar apa enggak. Amin. Amin. Jadi saudara kita butuh
yang namanya impartasi. Tapi saudara nggak perlu. Saudara itu misalnya tadi saya bilang bahasa roh. Di sini bahasa roh. Tapi di luar bukan bahasa roh. Di sini bahasa Roh Kudus. Di sana bahasa roh. Nah, saudara sendiri yang ngomong. Ngomongnya, wah bahasanya keren banget. Angkat tangan. Wah, sok suci. Digerak-gerakin begini. Kepalanya digini-gini. Iya kan? Nggak salah. Tapi saudara ketika ketemu di perusahaan. Saudara jadi pimpinan. Ngomongnya kasar. Ya. Matamu di mana? Goblok. Roh Kudus yang bahasa rohnya goblok. Mana ada itu? Roh Kudus bahasa roh atau bahasa goblok? Sorry saya pakai kata-kata yang agak kasar. Roh Kudus itu komplit dalam hidup orang percaya. Bahasa roh berarti yang keluar dari hati kita itu adalah roh yang lemah lembut. Amin. Ya saya sih belum lemah lembut. Mungkin kalau lemah gemulai pernah saya saudara. Itu dia. Itu yang dimaksudkan saudara. Kita semua ada. Gak perlu saudara menanti-nantikan. Nanti-nantikan orang yang mengurapi kita. Siapa yang saudara mau terima Roh Kudus? Siapa yang mau terima Roh Kudus? Tolong berapi tangkap ini. Gak ada gitu. Mohon maaf. Nggak ada. Setiap kita yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Nggak perlu sensasi-sensasi. Tapi boleh saja sensasi, di gereja sensasi, di rumah sensasi, di tempat perusahaan sensasi. Tapi sensasinya menyatakan dari buah dan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Saya juga kadang-kadang butuh juga didoain. Yang kemarin saya tayangin itu ketua departemen pria dan bapak. Makanya saya cepet-cepet foto sama dia. Saya pegang tangannya kuat-kuat. Penting, ada impartasi itu penting. Tapi saudara kita mengalami kuasa itu. Ya gak perlu saudara kayak gimana gitu. Gak apa-apa, jangan merasa bersalah ya. Jangan rasa bersalah, jangan. Tenang aja, tenang. Kita di sini kok santai, nggak ada. Hidup dalam kasih karunia, bukan hukum Taurat ya, tenang aja. Nanti minggu depan jangan sampai nggak ke gereja. Jadi saudara nggak perlu. Yang sudah katakan amin. Saya mau membawa saudara itu perubahan paradigma saudara. Supaya saudara makin mengerti. Oke, terima kasih banyak sudah difoto. Silakan turun, terima kasih banyak. Tadi 2 orang mau maju ke depan. Jadi ketika dibutuhkan, ini yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Terakhir sekali. Sebenarnya saya nggak panjang sebenarnya, cuman banyak cerita. Ayo maju ke depan. Ayo 2 orang ini. Jadi saya simpulkan begini. Jadi saudara, Roh Kudus itu komplit diberikan buah dan kuasa. Buah dan kuasa. Ada di mana saudara? Kalau saya bilang, saudara, kalau Tuhan itu bilang kita dalam melayani, saudara. Tuhan bilang, layani orang yang sakit, layani orang yang butuh pertolongan. Maka ada yang namanya, ini dia, keluarin. Tuh, ada mujizat kesembuhan. Ya. Saudara, ketika saudara datang sama Tuhan, saudara berdoa panjang lebar, dan ketika saudara butuh Tuhan, rasanya hubungan saudara pengen melekat sama Tuhan. Tiba-tiba secara pribadi saudara gak bisa ngomong apa-apa. Saudara cuman, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami kagum makan Engkau. Bukan Tuhan, beras di rumah habis Tuhan. Bukan. Tapi pengagungan. Langsung muncul keluar bahasa yang tidak kita mengerti. Dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roh itu akan membantu kita untuk mengungkapkan apa yang kita tidak bisa ungkapkan. Itulah bahasa roh. Tapi bahasa roh perlu ditafsir. Tafsirannya apa? Kalau saya misalnya lagi, saya bisa ngajak saudara. Saya tiba-tiba berbahasa roh. Tapi bahasa roh itu Roh Kudus terjemahkan, saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Gitu loh.
Kalau saudara ada masalah dalam hidup, saudara ada buah, ini dua-duanya sudah ada di dalam hati. Setiap orang percaya punya paket kayak begini. Yang sudah katakan amin. Mari sama-sama bilang, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Saya masih belajar juga tadi di situ. Tadi saya bilang, saya kadang kehilangan sukacita, saya kehilangan damai sejahtera. Tadi pagi barusan aja Bro David, sabar dong Pak, berarti saya masih belum sabar. Ya, kita perlu untuk sadar dan memanifestasikan. Amin. Sudah punya semuanya nih? Udah ada moto belum nih? Penting nih di foto. Udah di foto ya? Bro, udah di foto bro. Supaya nanti dikirim ke semuanya. Ingat bahwa kita sudah diberi paket yang namanya Roh Kudus. Kita mau intim dengan Dia. Kita mau dekat dengan Dia. Kita mau melekat dengan Dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. To God be the glory. Son, who He life your redemption to wine and open the life gate that all may go in. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Biarlah bumi mendengar suaramu ya Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Biarlah setiap orang bersuka cita datang kepada Bapa yang di surga melalui Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Karena Dia telah memberikan kemuliaan, kuasa yang luar biasa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. How can I say for the thing you have done for me, the thing so undeserved, yet you give to prove your love for me.
sama-sama katakan Tuhan be the glory, to God be the glory, oh to God be the glory for the things He has done. His blood He has saved me with His power. He has raised me to God be the glory for the things He has done. Bapak berkati roti dan anggur sebagai tubuh dan darahmu. Ketika engkau pada malam terakhir engkau berkata kepada murid-muridmu, makanlah inilah tubuhku dan minumlah inilah darahku. Ketika engkau makan, engkau minum, engkau bersatu dengan aku. Dan aku tidak akan pernah minum anggur lagi sejak sekarang. Karena anggur dan roti itu adalah hidupku yang akan diserahkan kepada dunia ini. Yesus telah menyerahkan itu semuanya. Dan kita mau mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Kita mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan dibagikan. Haleluya. 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 Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan buat kasih sayangmu dengan darahmu. Aku ditebus dengan kuasa-Mu. ku ditinggikan bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Oh pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Segalanya ku beritakan korban-Mu di Kalvari, di Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagimu ya Tuhan karyamu dengan darahmu. Terima kasih Bapa, dengan darahmu aku telah ditebus, dengan kuasa-Mu kami ikut bagian ditinggikan, dimuliakan. Karena hanya bagi-Mu ya Tuhan segala kasih kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, lebih tinggi di atas kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, pengorbanannya buat saudara dan saya. Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Dia merindukan untuk kita memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menerimanya hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus.
Saudara, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan, angkat lebih tinggi di atas kepala. Darah Yesus ditumpahkan bagi orang-orang berdosa. Saudara dan saya adalah mantan orang berdosa. Namun sekarang kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, disucikan oleh karena darah Yesus yang dicurahkan. Dan saudara, darahnya yang telah dicurahkan bukan hanya menghapus, menyucikan, mengampuni dosa, tapi darah Kristus bersatu dengan darah kita. DNA Yesus ada dalam DNA kita, sehingga kita siap untuk memberitakan kabar baik kemanapun kita pergi. Mari kita berkata, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian. Bagimu segala pujian, kemuliaan selama-lamanya. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah anggur lambang persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan Bapa kita di surga? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ada dalam hidup mereka. Kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Mereka lemah, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada mereka. Mereka sakit, ada mujizat di dalam hidup mereka. Ada kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan di hidup ini, di dunia ini, maka karakter Kristus ada, buah roh ada di dalam hidup mereka. Mereka Tuhan akan memanifestasikan, mewujud nyatakan, sehingga dunia tahu bahwa anak-anak-Mu, kami semua adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagimu segala pujian hormat selama-lamanya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. All the things He has done. Kiranya anugerah Allah turun atas hidup saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan seraya Engkau menadahkan tangan. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup saudara melalui Roh Kudusnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. To God